Apa kabar semua? Alhamdulillah. Luar biasa bahasa Indonesia. Oke, mantap. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran seperti biasanya, hari ini tetap belajar bahasa Indonesia ya. Sebaiknya kita berdoa dulu. Silakan ketua kelasnya dipimpin doa, Nak. Seluruhnya bersiap, cepat, dan untuk belajar. Amin. Oke. Sebelum kita masuk materi, saya absen dulu. Farisa, Indasari, Juwita, Aril, Sri Ramadhani, Suci, Suryani. Baik, untuk lebih semangat kita menyanyi bersama dulu karena kayaknya loyo-loyo semua. Tetap silakan berdiri dulu dari tempat duduknya. Tetap di tempat ya, tetap di tempat, Nak. Oke. Oke, kita menyanyikan lagu nasional berjudul Garuda Pancasila ya. Akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, tepuk tangan dulu. Baik, sebelum kita melanjutkan materi kita, minggu lalu kita membahas tentang apa? Ada yang tahu? Ada yang masih ingat? Oke, tentang struktur dan kebahasaan, teks prosedur. Ada yang masih ingat apa itu struktur dari teks prosedur? Ada yang masih ingat? Oke, silakan. Bisa. Bisa diulang? Oke, bagus sekali. Jadi, struktur teks prosedur itu ada 3 ya. Ada 3, yang pertama bagian tujuan, bagian material, dan langkah-langkah. Nah, untuk unsur kebahasaannya ada konjungsi temporal, ada kata kerja imperatif, ada verba material, verba tingkah laku, partisipasi manusia, penanda atau bilangan urutan. Yang ke-7 kalimat interrogatif atau pertanyaan, dan yang terakhir ada kalimat deklaratif atau pernyataan. Jadi ini harus dipahami, harus diingat kembali ya yang struktur dan kebahasaan. Karena untuk materi kita hari ini adalah menyusun teks prosedur. Jadi ada kaitannya ya. Yang lalu kita belajar strukturnya dengan unsur kebahasaannya. Sekarang kita akan menyusun teks prosedur. Baik.
untuk materi kita hari ini masih teks prosedur, yaitu menyusun teks prosedur. Jadi tadi kita sudah paham apa itu strukturnya dan bagaimana unsur-unsur kebahasannya. Jadi hari ini kita akan menyusun teks prosedur. Adapun kompetensi dasarnya yaitu menyajikan data rangkaian kegiatan ke dalam bentuk teks prosedur tentang cara memainkan alat musik daerah, tarian daerah, cara membuat cenderamata dan lain-lain dengan memperhatikan struktur, unsur kebahasaan dan isi secara lisan dan tertulis. Dan adapun indikator pencapaiannya ada 2, yaitu menyusun teks prosedur dengan memperhatikan pilihan kata, kelengkapan struktur, dan kaidah penggunaan kata atau kalimat dan tanda baca. Yang kedua, memeragakan secara lisan cara melakukan atau membuat dengan memerhatikan penggunaan kata dan kalimat dan juga tanda baca. Nah, ini sekarang tujuan pembelajaran kita hari ini. Melalui penggunaan model pembelajaran Discovery Learning, peserta didik dapat menyusun teks prosedur dan mampu memeragakan secara lisan cara melakukan atau membuat dengan memerhatikan penggunaan kata, kalimat, tanda baca, ejaan dengan benar, penuh tanggung jawab, kerjasama, dan komunikatif selama proses pembelajaran. Jadi ini tujuan pembelajaran kita hari ini ya, ada 2. Yang pertama menyusun teks prosedur dan yang kedua memeragakan secara lisan. Baik, berbicara tentang teks prosedur, mungkin setiap hari kita bisa temui dalam kehidupan sehari-hari kita teks prosedur tersebut. Nah, Ibu bawa sesuatu, bukan banyak macam ya, beberapa macam. Ada yang tahu apa ini? Ada yang tahu apa ini? Kalau ini? Kopi, bagus. Kalau ini? Energen. Kalau ini? Kalau ini? Oke, doni ya. Nah, Ibu yakin setiap hari pasti kalian bisa menemui ini, ya. Kalau mau mencuci mamata pasti disuruh kipi dulu beli doni. Atau mau minum kopi, bapak tadi rumah pasti disuruh lagi pi beli kopi. Nah, ini semua saya bagikan ya. Silahkan amati. Silahkan amati benda yang ada di kelompok kalian, cari di mana ada teks prosedurnya. Yang teks prosedur itu cara memasak, cara menggunakan, atau ada bahan-bahan. Ada yang sudah temukan? Angkat tangan yang sudah temukan. Oke, silakan. Parisa, dibacakan. Iya. Dan aduk pelan-pelan selama 3 menit. 2. Sesudah itu masukkan bumbunya. Bumbu dan cabai dan aduk. Oke, bagus. Kelompok 2. Tuang energen ke dalam gelas. Tuangkan 150 ml air hangat. Aduk hingga rata. Energen hangat siap dihidangkan. Oke, jadi itu cara memasak ya, cara menggunakan. Lanjut, kelompok 3, yang mana didapat? Doni. Oke, silahkan dibaca. Tuangkan batu pada air bilas beraduk atau ke dalam mesin cuci. Bilas dengan kering seperti biasa. Mencuci dengan tangan 100 watt ukuran 10-15 potong pakaian. Mencuci dengan mesin empersatu untuk memuat hingga 52 liter air. Jangan tuangkan langsung pada pakaian. Jangan dicampur ke dalam deterjen. Oke, bagus sekali. Jadi ini adalah benda-benda yang sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari tak. Nah, di setiap benda-benda yang kalian pegang ini itu ada teks prosedurnya. Jadi kalau teks prosedur itu kayaknya ndak jauh-jauh dari kehidupan tak. Karena teks prosedur itu menjelaskan tentang langkah-langkah menggunakan atau cara memasak, cara menggunakan. Jadi itu adalah teks prosedur ya. Jadi ada di dalam kehidupan sehari-hari tak. Jadi, baik.
Simpa Maki, karena kita sudah paham yang mana dikatakan teks prosedur, kita akan bahas karena kita sebentar akan menyusun teks prosedur. Jadi adapun langkah-langkah menyusun teks prosedur ada 4. Yang pertama itu kita tentukan dulu judulnya, ya. Kita tentukan dulu judulnya. Judul itu dapat berupa nama benda atau sesuatu yang hendak dibuat, atau dapat berupa cara melakukan atau menggunakan sesuatu. Cara menggunakan setrika, cara menggunakan kipas angin. Jadi itu ya. Jadi tentukan dulu judul yang pertama. Lanjut kedua. Kedua itu pengantar yang menyatakan tujuan penulisan. Ini berupa pernyataan yang menyatakan tujuan dari penulisan. Pengantar itu contohnya kita jelaskan dulu, misalnya cara membuat Indomie. Bisa kita jelaskan dulu apa itu Indomie, bagaimana manfaat Indomie. Jadi itu pengantar ya sebelum kita masuk ke dalam yang ketiga ini, yaitu bahan atau alat untuk melaksanakan suatu prosedur. Jadi di bagian ketiga ini, di situ kita cantumkan apa-apa yang menjadi bahan dan alat dari proses yang akan kita buat. Lanjut yang keempat, jadi ini adalah langkah keempat, ada langkah-langkahnya. Langkah-langkahnya yang seperti kalian bacakan tadi ya, ada berupa urutan. Jadi langkah-langkah itu adalah tahapan atau langkah-langkah yang dilakukan sesuai dengan urutan yang ditunjukkan dengan penomoran atau menunjukkan urutan waktu. Nah seperti tadi yang kita bacakan. Nah ini ada di copy ya, Good Day. Langkah-langkahnya itu seduh air panas, lalu tuangkan Good Day ke dalam cangkir dan aduk sampai larut. Jadi itu adalah langkah-langkahnya ya. Jadi ditandai dengan urutan. Bisa urutan nomor, bisa menggunakan waktu. Yang mana itu urutan waktu? Misalnya, pertama-tama masukkan kopi ke dalam gelas, lalu masukkan tuangkan air panas. Kemudian, jadi kata lalu, kemudian itu merupakan urutan waktu. Jadi ini ya, untuk menyusun teks prosedur sebentar ini ada 4 langkah-langkahnya, jadi diperhatikan. Kita lihat contohnya. Nah, di sini ada contoh teks prosedur cara membuat nasi goreng dadakan. Berikut adalah cara membuat nasi goreng dadakan. Karena namanya nasi goreng dadakan, berarti nasi goreng yang dibuat secara mendadak dan dengan bahan seadanya. Buat kalian yang mau mencoba membuat nasi goreng, bisa kalian siapkan bahan-bahannya serta ikuti langkah-langkahnya. Mari kita mulai. Ada bahan, saya tidak usah bacakan ya, ada bahan, terus ada cara membuat. Jadi ini adalah satu teks prosedur yang utuh. Kita lihat sesuai dengan langkah-langkah. Dari contoh tadi ya, cara membuat nasi goreng dadakan. Kita lihat bagian-bagian dari 4 langkah tadi. Jadi 4 langkah tadi ada judul, pengantar, bahan atau alat, dan langkah-langkah. Kita lihat yang mana yang termasuk judul. Yang mana yang termasuk judul? Cara membuat. Oke, jadi yang termasuk judulnya adalah cara membuat nasi goreng dadakan. Terus pengantarnya, yang mana yang termasuk pengantar? Iya, jadi itu ya pengantarnya ya. Nah, bahan atau alat, jadi bahannya ya 1 piring nasi putih, 2 siung bawang merah, dan selanjutnya. Terus langkah-langkah. Nah, ini ditandai dengan urutan penomoran. Ya, ini dinamakan urutan penomoran sesuai dengan urutannya. Nah, ini adalah potongan-potongan teks prosedur yang sesuai dengan langkah-langkah menyusun teks prosedur dari ini ya tadi. Jadi ini bentuk utuhnya. Jadi sebentar kita akan menyusun teks prosedur sesuai dengan langkah-langkah yang 4 ini. Bisa dipahami? Nah, untuk lebih memahami bagian-bagian dari langkah-langkah tersebut, Ibu ada sesuatu.
kita menyusun, anggap saja kita main game, kita akan menyusun langkah-langkah teks prosedur sesuai dengan isi teks prosedur yang saya sudah potong-potong ya. Jadi ini adalah potongan-potongan isi teks prosedur. Silahkan kalian sebentar tempel sesuai dengan langkah-langkahnya. Sama dengan ini nak. Ini ya. Oke, silakan perwakilan kelompok naik untuk ambil kertasnya nak. Boleh dipilih sesuai dengan, pasangkan dengan warnanya masing-masing. Jadi secara acak ya, ini tidak ada yang sama. Oke. Jadi masing-masing amplop berisikan 4 potongan isi teks prosedur. Ibu beri waktu 1 menit, silahkan susun berdasarkan judul, pengantar, bahan, dan langkah-langkah. Di belakang potongan itu nah ada selotip ya, jadi silakan dibuka. Ada double tip untuk menempel. Ayo, siapa yang duluan? Angkat tangan, ditempel nak, ada double tip di belakangnya. Bisa dibuka? Oke, angkat tangan yang sudah selesai. Sudah? Oke, kelompok 1 selesai. Kelompok 2, kelompok 3, bisa dibuka double tipnya? Jadi ayo perhatikan judul, pengantar, bahan, dan langkah-langkah. Sudah? Oke, kelompok 3 juga sudah. Oke, kelompok 2 sudah? Bagus. Oke, silakan yang perwakilan kelompoknya tampilkan di depan. Kita lihat dulu. Ayo, berdiri depan. Silakan diperlihatkan. Ya, kasih menghadap ke depan. Kita lihat. Kelompok 2 ini. Oke, membuat pisang goreng. Oke, bagus. Sudah benar ya? Iya, sudah benar juga. Nah, ini. Di sini judul sudah benar, pengantar sudah benar, bahan-bahan. Bahan-bahannya di sini pertama siapkan bahan dan alat, terus yang kedua meletakkan teflon, terus langkah-langkahnya 1 buah telur, garam secukupnya. Sudah tepat? Sudah tepat itu penempatannya? Sudah tepat? Tidak ya, salah. Jadi kelompok 1 benar, kelompok 2 benar, kelompok 3 masih tidak bisa membedakan yang mana bahan, yang mana langkah-langkah. Oke, tepuk tangan dulu untuk semua kelompok. Oke, silakan kembali nak. Jadi saya ulang, yang menjadi permasalahan dari kelompok 3, untuk bahannya dia memasukkan langkah-langkah. Untuk langkah-langkahnya dia memasukkan bahan, jadi terbalik ya. Bagaimana kelompok 3? Oke, paham ya? Nah, itu tadi supaya lebih memahami perbedaan dari bagian-bagian langkah-langkah ini ya. Nah, sekarang kita akan menyaksikan video dari teks prosedur. Jadi ini adalah contoh video teks prosedur. Silakan diamati ya. Ini judulnya cara membuat nasi goreng. Kayaknya nasi goreng terus ini hari. Nah, yang pertama itu ada bahan-bahannya. Ini bahan ya.
Bahan itu adalah apa-apa yang mau digunakan. Mantap. Nah, nasi goreng siap disajikan. Artinya pembuatannya sudah selesai ya. Sekian, terima kasih. Ya, kita lihat video kedua. Ya ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sakira Nurini, kelas 7E nomor absen 36. Ingin mempraktikkan teks prosedur cara membuat teh manis. Alat dan bahan. Jadi ini cara membuat teh manis. Nah, ini dari bahan-bahan ya. Kelompok 3 tadi keliru. Nah, ini adalah bahan dan alat. Nah, cara membuat atau langkah-langkahnya. Pertama-tama, ambil satu buah teh celup, masukkan ke dalam gelas, dan teh siap dihidangkan. Terima kasih. Meragakan. Jadi dari video tersebut sudah dijelaskan langkah-langkah teks prosedur dan itu adalah contoh bagaimana kita memeragakan secara lisan. Baik, sampai di sini sudah paham? Silahkan dibaca kembali materinya. Ada dari bahan ajarnya, silahkan dibaca dan dibuka LKPD-nya. Silahkan amati. Jika ada yang belum dipahami, bisa ditanyakan. Atau dari materi LKPD tak. Dari masalah yang ingin didiskusikan dalam LKPD. Ada yang mau ditanyakan? Ya, silahkan Farisa. Apakah semua, kita kembali ke langkah-langkah ya. Nah ini, apakah pertanyaan Farisa, apakah semua langkah-langkah, keempat langkah ini harus ada dalam teks prosedur? Jawabannya tidak semuanya, keempat-empatnya ini harus ada. Misalnya, yang biasa tidak ada itu pengantar dan bahan. Tapi yang paling sering tidak ada itu pengantarnya, ya. Tapi untuk kesempurnaan, untuk lebih kompleks ini keempat-empatnya harus ada kalau kita menyusun. Tapi kalau kita temui dalam tadi ada beberapa jenis barang yang ada teks prosedurnya, biasa tidak ada pengantarnya, tidak ada juga bahannya. Misalnya, cara menyalakan kipas angin, tidak ada di bahannya. Toh? Jadi kalau misalnya tidak ada bahan, berarti bahannya dihilangkan saja. Ya, jadi tidak semua teks prosedur itu lengkap keempat-empatnya. Tapi sebentar, kalau kita menyusun teks prosedur keempat-empatnya harus ada. Bisa dipahami sampai di sini? Bisa paham? Kurang semangat sekali. Saya tes dulu semangatnya ya. Selamat pagi. Pagi. Ulang. Selamat pagi. Pagi, luar biasa. Sekali lagi, selamat pagi. Pagi, luar biasa.
Oke, iya, masih pagi-pagi harus kita semangat. Oke, baik, sampai di sini sudah bisa dipahami materinya? Oke, paham ya. Baik, silakan buka Adami Maximas LKPD-nya, silakan dibuka untuk memudahkan dalam menyusun teks prosedur. Silakan buka referensi lain, bisa dari Google, bisa dari buku paket yang ada di kelompok masing-masing ya. Yang bawa handphone silakan cari materi di Google, materi teks prosedur atau contoh-contohnya agar lebih memudahkan kalian dalam menyusun teks prosedur. Jadi silakan didiskusikan LKPD-nya ya. LKPD-nya itu petunjuknya itu diskusikanlah bersama teman kelompokmu, pilih topik kegiatan yang biasa dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Susunlah sebuah teks prosedur berdasarkan topik yang kalian pilih dengan memperhatikan struktur dan unsur kebahasaan teks prosedur. Jadi silakan diskusikan topik apa, karena dalam kehidupan sehari-hari hampir semua apa yang kita lakukan itu bisa dijadikan atau dituliskan teks prosedurnya. Iya. Silakan diskusikan. Apa kira-kira yang akan kita ambil sebagai topik untuk teks prosedur? Ya, Ibu beri waktu 15 menit ya untuk mendiskusikan dan menyusun teks prosedurnya. Jadi ingat Ki, langkah-langkahnya harus berurutan ya. Ya, diskusikan. Kelompok 2. Bisa paham? Tidak ada kesulitan? Silakan berdiskusi. Saling bantu, komunikasikan dengan teman langkah-langkahnya atau bahan-bahan apa yang dibutuhkan untuk membuat apa kita pilih. Apa judul tak? Oke, bagus. Cara mencuci tangan yang benar untuk mencegah virus corona. Oke, kekinian ya. Apa yang terjadi saat ini? Kelompok 3 ada kesulitan? Apa judulnya? Cara membuat telur mata sapi. Pasangan tadi nasi goreng adik. Yang lain ada kesulitan? Sudah ada topiknya masing-masing?
Yang lain bantu teman tak sebutkan langkah-langkahnya. Oke, kita mulai dari kelompok 3 ya untuk membacakan hasil diskusi menyusun teks prosedur. Ayo, siapa perwakilan dari kelompok 3? Seperti tomat dan sebagainya. Sedangkan mampu Oke, silakan Nita. bahan kering seperti merica dan lainnya. 3. Pasang mampu Cara membuat telur mata sapi. Oke, silakan lanjut. 4. Tancapkan ke Oke. di atas piring dan telur mata sapi siap disajikan. Oke, bagus. Mantap. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 3. Oke, silakan. Kelompok 2. Sebesar-besar suara tanah. Cara menggunakan blender. Blender merupakan salah satu alat yang wajib di dapur. Blender dapat mempermudah pekerjaan yang memakan waktu jika dilakukan secara manual. 9. Simpan blender di tempat yang kering. Oke, itu tadi teks prosedur cara menggunakan blender. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Sudah tepat ya. Lanjut terakhir kelompok 3. Silakan Aril. Cara mencuci tangan yang benar untuk virus corona. Dalam kondisi pandemi virus corona, WHO. WHO menyarankan perlindungan dasar berupa mencuci tangan sesering mungkin. Oke. Bahan alat sabun, air, dan lap kering. Keringkan tangan. Dengan lap sekali pakai atau tisu. Baik, bagus sekali. Jadi judulnya itu cara mencuci tangan yang benar untuk mencegah virus corona kita. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 3. Oke, bagus sekali ya. Semuanya sudah tepat cara menyusun teks prosedur. Nah, sekarang setelah mendengar semua pembacaan dari teman-temannya hasil diskusinya, siapa yang bisa simpulkan dari hasil diskusi setiap kelompok? Angkat tangan yang bisa menyimpulkan LKPD. Siapa? Oke, Nita, silakan. Oke, bagus sekali. Jadi sudah judul, pengantar, bahan, dan langkah-langkah ya. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Semuanya sudah hebat-hebat ya, luar biasa. Nah, untuk tugas selanjutnya, karena tadi kita sudah menyusun teks prosedur, sekarang kita akan memeragakan. Jadi tugas selanjutnya silakan peragakan teks prosedur yang telah disusun tadi bersama teman kelompoknya dan buat dalam bentuk video. Ini dikerjakan di rumah saja ya supaya lebih memudahkan kalian untuk bekerja sama, saling komunikasi yang baik untuk membuat sebuah peragaan secara lisan sesuai dengan teks prosedur yang telah disusun tadi ya. Jadi itu tugas selanjutnya. Kita sudah mempelajari bagaimana menyusun teks prosedur dan
bagaimana teknik memeragakan. Jadi teknik memeragakannya tadi seperti video yang kita tonton tadi ya, ada 2 video. Jadi silakan dibuat seperti itu. Nah, untuk akhir dari pembelajaran kita, saya ingin ada 1 orang yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita hari ini. Siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita? Oke, silakan. Nah, Arsal. Simpulan materi 1 pada bagian judul menjelaskan tentang nama, tentang apa yang akan dilakukan. Oke. Pada bagian pengantar menjelaskan tujuan atau pernyataan tentang apa yang akan dilakukan sesuatu dengan judul. 3. Pada bagian bahan atau alat untuk melaksanakan suatu prosedur, yakni bagian material bisa mencakup beberapa hal seperti bahan, alat, atau bahan apa saja yang dibutuhkan untuk membuat sesuatu. Meskipun bagian material merupakan salah satu struktur dari teks prosedur, namun tidak semua teks prosedur memiliki bagian ini. Bagian material hanya akan ada pada teks prosedur yang isinya tentang pembuatan suatu hal, seperti membuat makanan, kerajinan tangan, dan lain sebagainya. 4. Pada bagian langkah atau tahapan dan urutan yang benar merupakan pada bagian struktur teks prosedur. Ini jelas sama seperti namanya, yaitu berisi tentang tujuan yang harus dilakukan oleh pembaca untuk mendapatkan hasil yang sesuai dengan tujuan dari teks prosedur tersebut. Pada bagian ini biasanya menggunakan angka atau tanda untuk menunjukkan langkah-langkah harus dilakukan secara urut dan jadwal acak. Oke, bagus sekali. Jadi kita harus pahami ya, dalam menyusun sebuah teks prosedur. Jadi kita harus pahami bahwa dalam menyusun teks prosedur itu ada 4 langkah yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah judul. Jadi penentuan judul ini itu artinya topik apa yang ingin dibahas. Ya, yang kedua itu pengantarnya. Pengantar itu adalah penjelasan dari judul yang kita atau topik yang kita angkat ya. Yang ketiga adalah bahan dan alat. Bahan dan alat di sini itu memerinci apa-apa saja yang menjadi bahan atau yang digunakan dalam proses pembuatan, misalnya tadi membuat nasi goreng. Jadi itu memerinci bahan-bahan atau alat-alat yang digunakan. Dan yang terakhir adalah yang keempat, langkah-langkah Aril. Dan yang keempat adalah, apa yang keempat Aril? Langkah-langkah dalam teks prosedur. Jadi itu ada langkah-langkahnya ya, ada 4. Langkah-langkah ini memerinci tentang prosedur atau urutan cara melakukan teks prosedur tersebut. Jadi itu tadi ya. Untuk pembelajaran kita hari ini, saya kira kalian sudah paham dari hasil diskusi, dari materi, semuanya sudah bagus cara kerjanya. Selanjutnya kita seperti biasa kita akan merefleksi. Kata kelasnya Ariel, minta tolong nak bagikan teman-teman tak. Kita akan tuliskan refleksi kita hari ini. Begini saja, yang terang-terang kasih warnanya. Jadi seperti biasa refleksi kita hari ini, tuliskan hal-hal yang menarik atau materi yang belum dipahami. Sekarang tuliskan refleksi pembelajaran kita hari ini terkait hal-hal yang menarik yang dilakukan hari ini atau bisa dari materi yang belum dipahami. Jadi dari apa yang kita lakukan, kegiatan kita hari ini, silakan dituliskan kira-kira apa-apa saja yang menarik dalam pembelajaran ini atau materi apa yang mungkin masih sulit dipahami ya, bisa dituliskan. Sudah? Oke. Sudah semua? Arsyal? Oke, terima kasih. Ya, baik.
Untuk materi kita hari ini saya kira cukup sampai di sini, dan untuk pertemuan selanjutnya kita akan lanjut ke materi baru, yaitu teks hasil observasi. Jadi pertemuan selanjutnya itu materi kita ya. Untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini, kita tutup dengan doa. Silakan Ariel nak pimpin temannya untuk berdoa. Amin ya rabbal alamin. Baik, untuk pembelajaran kita hari ini Ibu tutup dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih untuk partisipasinya hari ini, semangatnya luar biasa. Ibu tutup, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan untuk kita semua.